Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Pada Bu Guru beri salam. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Dewi. Dewi kenapa? Sakit. Ya. Baik, mari kita doakan semoga Dewi segera sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran kembali. Amin. Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian untuk kursi yang belum rapi, kemudian sampah yang misalnya masih ada sampah, silakan untuk dipungut dan diletakkan di tempat sampah. Bu, Ya. saya izin mau buang sampah. Oh iya, silakan. Baik, untuk minggu yang lalu, kalau tidak salah kita sudah mempelajari mengenai buku besar. Ada yang masih ingat siklus akuntansi itu sebelum kita membahas neraca saldo pada pagi hari ini? Apa saja? Saya Bu, Ya. siklus akuntansi diawali dengan menganalisis bukti transaksi. Ya, bagus. Kemudian siapa lagi? Yang kedua yaitu mencatat di dalam jurnal. Ya, bagus. Ya, yang lainnya? Saya Bu, Ya. memposting ke dalam buku besar. Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat untuk materi minggu yang lalu. Untuk hari ini, kita akan membahas materi mengenai neraca saldo. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membahas KD 3.15, yaitu kompetensi dasar menganalisis penyusunan neraca saldo dalam perusahaan dagang. Dan yang kedua, menyusun neraca saldo dalam perusahaan dagang. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, kalian mampu untuk yang pertama menelaah bentuk neraca saldo dengan cermat. Yang kedua, menelaah nomor dan nama akun penyusun neraca saldo dengan cermat. Dan yang ketiga, menelaah saldo debit dan kredit akun penyusun neraca saldo dengan cermat. Selanjutnya untuk yang keterampilan, diharapkan nanti kalian mampu menginput nomor dan nama akun penyusun neraca saldo dengan teliti, menginput neraca saldo debit dan kredit akun penyusun neraca saldo dengan teliti, dan yang ketiga mampu menyusun neraca saldo dengan teliti dan percaya diri. Ya. Baiklah anak-anak, untuk materi pembelajarannya, yang pertama adalah kita akan menelaah pengertian neraca saldo. Yang kedua, fungsi neraca saldo. Yang ketiga, format atau bentuk neraca saldo. Yang keempat, langkah-langkah menyusun neraca saldo. Dan yang terakhir adalah contoh penyusunan neraca saldo. Ya. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu problem based learning, di mana nanti saya akan menampilkan tayangan neraca saldo yang keliru, artinya tidak memunculkan neraca saldo yang seimbang antara debit dan kredit. Selanjutnya untuk teknik penilaiannya, pengetahuan nanti ada tes tertulis, dan yang keterampilan ada tes unjuk kerja. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Bu, Iya. neraca saldo siapa? Mungkin ada yang tahu apa itu neraca saldo? Saya. Iya. Neraca saldo yaitu ringkasan akun saldo yang berada di sisi depan debit dan kredit pada buku besar. Ya, bagus. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi? Bu, Iya. neraca saldo yaitu
saldo akhir akun-akun yang ada dalam buku besar. Ya. Misalnya di buku besar di debit sejumlah 2 juta, Ya. maka akan dicatat pada neraca saldo di debit sejumlah 2 juta pula. Oh iya, bagus. Neraca saldo itu apa sih? Nah, di sini neraca saldo itu adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Adapun fungsi dari neraca saldo itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah fungsi persiapan, di situ, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Ya. Untuk bentuk neraca saldo itu sendiri, yang bagian atas itu adalah identitas perusahaan. Kemudian kolom pertama itu diisi dengan kode atau nomor akun. Kolom kedua diisi dengan nama akun. Dilanjutkan dengan kolom ketiga debit dan kolom keempat kredit. Cukup sederhana, ya. Untuk selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo. Jadi nanti ketika kalian akan menyusun neraca saldo, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian menyiapkan dulu format atau bentuk neraca saldo seperti yang telah tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kalian meninjau buku besar. Jadi kita melihat data buku besar dan memindahkan setiap rekening beserta saldonya. Yang kita pindahkan adalah saldo akhir dari masing-masing akun dalam buku besar. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan setiap saldo yang berada di kolom debit dan kredit. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting adalah kalian harus memastikan bahwa kedua kolom tersebut antara debit dan kredit nanti jumlahnya itu akan seimbang atau balance. Nah, demikianlah itu langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo. Di sini Ibu punya data neraca saldo, coba kalian perhatikan. Ini adalah data neraca saldo dari PD Xavier, ya. Coba kalian amati di sini. Di bagian ini jumlahnya di sini ada 4.466.899. Kemudian yang sebelah kreditnya 1516659 di situ. Berarti ada perbedaan antara jumlah debit dan jumlah kredit. Coba ada yang tahu nggak kira-kira penyebabnya apa sih? Kenapa di situ terjadi adanya perbedaan antara jumlah debit dan kredit? Mungkin siapa yang tahu penyebabnya apa? Ya, Aminah. Terdapat transaksi yang tidak dicatat sama sekali. Oh ya, jadi kemungkinan ada transaksi yang tidak dicatat dalam sama sekali ya, yang dalam buku besar. Mungkin yang lainnya? Saya Bu, Ya. mencatat jumlah yang salah pada akun yang benar. Oh ya, jadi mencatat jumlahnya salah dalam akun yang benar ya. Kemudian yang lainnya? Saya Bu, Ya. kemungkinan ada kesalahan mencatat akun. Ya. Seharusnya pada buku besar di debit, Ya. di neraca saldo dibesarkan di kredit dan sebaliknya. Oh iya ya, betul. Kemudian ada lagi? Ya. Mencatat transaksi lebih dari 1 kali. Ya. Jadi semuanya jawabannya bagus-bagus. Ya, silahkan kalian amati buku besar yang ada dalam bahan yang sudah kalian dapat atau peroleh. Dan kalau misalnya kalian membutuhkan referensi belajar, silahkan mengambil buku referensi yang sudah tersedia. Ibu mau tanya, apakah boleh pakai literasi internet? Boleh. Silakan menggunakan literasi internet apabila dibutuhkan.
Akan tetapi penggunaannya hanya untuk mencari materi belajar saja. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, kelompok aktiva. Silahkan maju ke depan. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang mau dibacakan sama Fitri. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai ketidakseimbangan antara jumlah saldo debit dan juga kredit. Teman-teman bisa dilihat di depan. Kami menemukan di sini bahwa ada kesalahan mencatat akun yang seharusnya pada buku besar di debit dicatat di kredit pada neraca saldo dan sebaliknya. Nah, di sini kami menemukan pada akun allowance for doubtful debt. Nah, pada buku besar itu dicatat pada di kredit. Nah, harusnya di kredit. Nah, tapi di sini di neraca saldo dicatatnya di kredit. Nah, itu yang menjadi kenapa antara saldo debit dan kreditnya menjadi tidak seimbang. Kedua, ada akun sales. Seharusnya ini juga dicatat di kredit pada buku besar ya. Harusnya diintisarkan di kredit juga pada neraca saldo. Tetapi di sini dicatat pada debit sejumlah 1.530. Terus yang ketiga kami menemukan pada akun sales natur. Ini kesalahan mencatat juga. Yang seharusnya pada buku besar itu di debit, namun diintisarkan di neraca saldo itu di kredit. Itu yang menjadi kenapa jumlah debit dan kredit itu tidak seimbang. Ya. Itu yang kami temukan mengenai kenapa jumlah saldo debit dan kredit itu tidak seimbang. Ya, jadi menurut kelompok aktiva di sini sudah menemukan ada 3 akun di situ ya. Masih ada 3 akun yang tidak sesuai dengan posisinya. Nah, di sini bisa dilihat antara debit dan kredit itu jumlahnya belum seimbang. Jadi mungkin ada kelompok lain yang sudah menemukan antara jumlah debit dan jumlah kreditnya itu seimbang. Ya, silahkan. Setelah kelompok kami berdiskusi, ternyata masih ada kesalahan pada akun prepaid trend. Ya, di mana? Pada buku besar prepaid trend, jumlah saldo ditulis pada posisi debit, sedangkan pada neraca saldo tersebut, jumlah saldo prepaid trend diletakkan pada posisi kredit. Ya, jadi seharusnya untuk prepaid trend ini ada di posisi debit, tetapi dicatat di sebelah kredit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin tadi hasil dari diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok aktiva. Ya, berarti hari ini bisa kita simpulkan bahwa kita sudah mempelajari mengenai apa itu neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah Ringkasan akun saldo yang berasal dari sisi debit dan kredit dalam buku besar pada akhir periode. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai fungsi dari neraca saldo, di mana ada 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi penyiapan, kedua pencatatan, yang ketiga koreksi, dan yang terakhir fungsi monitoring. Selain itu juga bentuk neraca saldo dan beberapa contoh dari neraca saldo. Untuk kegiatan selanjutnya kita adakan post test. Silahkan kalian siapkan untuk kertas selembar. Ya. Untuk buku silakan untuk ditutup. Silakan kalian nanti tulis jawabannya. Saya akan bacakan soalnya secara lisan.
Nomor 1. Jelaskan pengertian neraca saldo. Langsung isikan jawabannya saja. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan fungsi koreksi? Yang ketiga, sudah? Sudah. Yang ketiga, bagaimana format atau bentuk neraca saldo? Nomor 4. Sudah? Nomor 4. Berikan salah satu penyebab ketidakseimbangan saldo debit dan kredit dalam neraca saldo. Dan yang terakhir, dari sumber manakah neraca saldo itu disusun? Dari sumber manakah neraca saldo itu disusun? Baik, sudah. Masing-masing kelompok perwakilan untuk mengumpulkan jawabannya. Baik, ini Ibu koreksi terlebih dahulu, kemudian nanti hasilnya akan saya Ibu umumkan nilai di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu kalian nanti membuat atau mencatat jurnal penyesuaian. Nanti di rumah silakan kalian mencari sumber referensi dari internet atau buku yang ada di perpustakaan. Silakan kalian baca materi mengenai jurnal penyesuaian. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka pertemuan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.